Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan dapat kami terapkan, dapat kami lakukan di dalam hidup kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 7 Februari 2024, diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, menaburlah dengan melimpah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum ayat renungan kita ini, Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tergerak hatinya memberikan donasi kepada jemaat yang membutuhkan bantuan mereka, terkhusus jemaat yang ada di Yerusalem, di mana mereka membutuhkan bantuan dana. Dan itulah sebabnya juga Paulus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Titus, di mana Titus juga memberikan perhatiannya untuk mendorong orang-orang untuk memberikan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Dan itu juga yang kita lakukan sebagai warga gereja HKBP. Kita senantiasa selalu mengumpulkan persembahan kalau misalnya ada gereja yang membutuhkan bantuan dana kita. Misalnya saja kalau gereja tersebut atau jemaat ada yang kebanjiran, ada yang diterpa oleh longsor, dan lain sebagainya. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita salurkan itu kepada gereja-gereja yang membutuhkan. Dan di gereja juga selalu saja ada diakonia sosial, di mana kita juga memberikan perhatian kepada jemaat yang kurang mampu juga, dan juga memberikan beasiswa juga kepada anak-anak didik kita yang ada di gereja supaya mereka semakin giat untuk memberikan hati dan pikirannya, di mana mereka senantiasa disertai oleh Tuhan. Jadi juga kita memberikan diakonia sosial kepada orang-orang yang sakit juga atau yang kemalangan juga. Semuanya itu kita sebagai gereja memberikan perhatian. Oleh sebab itu juga kita sebagai jemaat Tuhan yang diberikan Tuhan berkat melimpah kepada setiap kita, kita juga patutlah tergerak hati kita untuk saling tolong-menolong. Kita melihat di sekeliling kita ada banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Oleh sebab itu jangan tutup mata dengan hal itu, tetapi mari kita juga mengulurkan tangan kita, memberikan bantuan kepada mereka.
Karena memang yang memberikan pertolongan ini jangan pandang bulu. Jangan melihat bagaimana statusnya. Jangan melihat agama, ras, dan suku atau marganya ya. Tetapi mari setiap orang kita memberikan hati dan pikiran kita untuk mengulurkan tangan kita menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Terkhusus juga bagi keluarga kita ya. Lalu kita akan memberikan dengan hati yang ikhlas, hati yang murni, dan tidak ada unsur paksaan. Kalau kita menolong orang lain, luar biasanya berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, patutlah kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Lalu juga Paulus di dalam kehidupannya juga benar-benar senantiasa memberikan perhatian kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Lalu Paulus juga mengatakan bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Kalau kita perhatikan, jemaat Makedonia ini adalah tergolong ekonominya rendah. Tetapi di dalam hati mereka mengatakan harus ikut serta-merta memberikan pertolongan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Sebenarnya sepatutnya selayaknya merekalah yang harus dibantu jemaat Makedonia ini. Tetapi dari hati mereka yang benar-benar murni, tulus, senantiasa memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan mereka, terkhusus jemaat yang ada di Yerusalem. Ketika mereka itu mendengarkan bahwa ada mengumpulkan persembahan, mereka mengatakan mereka harus ikut serta-merta. Lalu bagaimana dengan kita yang yang Tuhan sudah berikan berkat melimpah kepada kita, kita berkecukupan? Apakah hati kita tergerak untuk memberikan bantuan kepada setiap orang atau sebaliknya ya? Jadi bagi kita harus mencontoh kehidupan jemaat yang ada di Makedonia ini, di mana mereka senantiasa memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan dari mereka. Dan juga mereka tidak bersungut-sungut. Mereka memberikan yang ada di diri mereka kepada orang-orang. Begitu juga dengan kita. Haruslah kita mencontoh kehidupan mereka, supaya semakin terberkati hidup kita. Karena Tuhan juga memakai kita, mengulurkan tangan kita, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Jadilah berkat bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menaburlah dengan melimpah. Kita perhatikan para petani, mereka menaburkan benih padi yang harus mereka tanam. Itu hanya dicampakkan saja. Tetapi beberapa waktu kemudian padi itu akan tumbuh. Dan luar biasanya padi itu benar-benar menghasilkan buah yang banyak. Karena memang bibitnya unggul, berkualitas. Karena Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan kita. Itulah yang kita ucapkan di dalam hati dan pikiran kita, harus menjadi berkat bagi dunia. Tunjukkanlah itu. Karena Tuhan juga memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dia tidak memandang bulu siapa kita. Apakah kita orang yang jahat atau orang yang baik, tetapi semuanya Tuhan kasihi. Tuhan memberikan yang luar biasa kepada kita. Dia memberikan hujan,
Dia memberikan matahari, dan semuanya Tuhan berikan kepada ciptaannya. Demikian halnya dengan kita, supaya kita juga memberikan perhatian kepada setiap orang, supaya kita mengulurkan tangan kita bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita, terkhusus juga bagi keluarga atau saudara-saudara kita. Kita harus memberikan itu, karena Tuhan juga senang dengan orang-orang yang benar-benar murni hatinya menolong orang lain. Menaburlah dengan melimpah. Katakan tadi, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Untuk itulah kita katakan bahwa kasih setia Tuhan melimpah bagi orang-orang yang benar-benar memberikan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Mari ulurkan tangan kita untuk membantu setiap orang yang kesusahan, tidak memandang berapa nilainya, tetapi bagaimana keikhlasan hati pikiran kita memberikannya. Disitulah Tuhan memberkati. Walaupun misalnya kita banyak-banyak memberikan bantuan kepada setiap orang, tetapi hati kita tidak ikhlas atau penuh dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan terberkati. Tapi ketika kita memberikannya dengan hati yang tulus, ikhlas, akan diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu, banyak-banyaklah menghasilkan buah yang manis di dalam setiap kehidupanmu. Itu yang ditekankan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita takut akan Dia, supaya kita senantiasa selalu memberikan pertolongan bagi orang lain. Jadi jangan pernah tinggi hati kalau kita memiliki kekayaan atau harta. Kita patutlah menjadi saluran berkat bagi sekeliling kita. Jangan pernah menghina yang tidak memiliki apa-apa. Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Tapi mari bawa mereka di dalam doa kita, supaya mereka juga diberikan perhatian. Kalau misalnya bukan dari kita, tetapi dari orang lain juga. Kita harus saling mendoakan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, benar-benarlah kita menghidupi firman Tuhan, supaya bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan aktivitas kita juga, kita bersuka cita melakukannya, dan takut akan Tuhan. Senantiasalah kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menabur di dalam kehidupan kami ini, supaya kami senantiasa memberikan perhatian kami, menyalurkan berkat yang Tuhan titipkan kepada kami, kepada setiap orang, agar hidup kami terberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami akan melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, dan berkati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya apa yang menjadi pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.